Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 21 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, babun idza wahaba hibatan aw wa'ada thumma mata qabla an tasila ilaihi. Bab siapa yang menghibahkan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, lalu dia meninggal dunia sebelum hibah yang dijanjikan sampai kepada orang yang akan diberikan. Bab siapa yang menghibahkan sesuatu atau menjanjikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu lalu dia meninggal dunia sebelum hibah tersebut sampai kepada yang diberikannya. Artinya sebelum al-qabd,
sebelum diterima, sebelum dikuasainya. Apa status hibah tersebut? Maka para ulama berselisih pendapat. Di dalam permasalahan ini. Mereka yang berpendapat hibah disyaratkan al-qabdu, disyaratkan diterima. Mereka yang mempersyaratkan hibah atau hadiah dipersyaratkan harus diterima. Maka apabila harus dipersyaratkan seperti ini, apabila harus ada persyaratan seperti ini, yaitu harus diterima, maka siapa yang memberi hibah, siapa yang memberi hadiah sebelum sampai kepada orang yang dihadiahkan, lalu orang yang memberi ini meninggal dunia, maka hibahnya miliknya ahli waris. Apabila syarat hibah harus al-qabdu, apabila syarat hadiah harus al-qabdu, al-qabdu itu diterima. Apabila ini adalah syaratnya hadiah atau syarat hibah, maka siapa yang menghibahkan sesuatu sebelum sampai kepada yang dihibahkan, maka lalu orang tersebut meninggal dunia, maka hibahnya dimiliki ahli waris, menjadi warisan yang diwarisi keluarganya. Namun apabila hibah atau hadiah tidak disyaratkan al-qabdu, tidak disyaratkan yaitu al-qabdu, tidak disyaratkan harus diterima, maka siapa yang menghibahkan sesuatu sudah disiapkan untuk diberikan atau dihadiahkan, lalu dia meninggal dunia sebelum sampai, maka statusnya tetap hibah, dan tetap hadiah yang harus atau diberikan kepada orang yang akan dihadiahkan. Dan wallahu ta'ala alam, ini adalah pendapatnya yang dipilih oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari lebih memilih pendapat ini, yaitu pendapat yang kedua. Al-Imam Al-Bukhari lebih memilih pendapat yang kedua, yaitu siapa yang menghibahkan sesuatu lalu dia meninggal dunia sebelum sampai hibahnya, maka hibahnya sudah sah, diberikan kepada orang yang akan diberi. Demikian pula orang yang menghadiahkan sesuatu sebelum hadiahnya sampai kepada orang yang akan diberi, lalu yang memberi meninggal dunia, maka tetap hadiahnya diberikan kepada orang yang dihadiahkan. Maka ini wallahu alam pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari. Adapun para ulama yang lain, atau bahkan bisa dikatakan wallahu a'lam jumhur para ulama, menyatakan apabila seseorang menghibahkan sesuatu atau menghadiahkan sesuatu sebelum diterima, sebelum sampai hibah tersebut
kepada orang yang akan diberi, lalu yang memberi meninggal dunia, maka hibah tersebut diwarisi oleh ahli waris. Dan wallahu a'lam, pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala, pendapat yang pertama yaitu lebih kuat. Maka di sini Imam Bukhari membawakan khilaf di antara para ulama atau pendapat ulama, kemudian beliau membantahnya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abidah atau Ubaidah, in mata wa kanat fusilatil hadiyah wal muhda lahu hayyun fahiya liwarathatihi. Apabila, yaitu keduanya meninggal dunia, apabila yang memberi hadiah meninggal dunia atau yang meninggal dunia yang diberi hadiah, wa kanat fusilatil hadiyah, sedangkan hadiah masih terpisah, artinya belum digenggam, belum sampai, belum dikirimkan, belum diberikan. Wal muhdalahu hayyun, sedangkan yang diberi hadiah masih hidup, fahuwa liwarathatihi, maka hadiah tersebut miliknya siapa? Ahli waris. Jelas ya? Jadi wallahu a'lam, pendapat ini yang lebih kuat. Apabila orang yang memberi hadiah meninggal dunia, sedangkan hadiahnya ini belum dikirimkan, belum diterima oleh penerima hadiah, sedangkan penerima hadiah masih hidup, fahuwa liwarathatihi, maka hibah tersebut atau barang yang akan dihibahkan atau barang yang akan dihadiahkan itu milik ahli warisnya. Wa ilam takun fusilat fahiya liwarathatil ladzi ahda. Wa ilam takun fusilat fahiya liwarathatil ladzi ahda. Akan tapi apabila barangnya belum dipisahkan, artinya sudah dikirimkan, maka barang tersebut milik ahli warisnya yang diberi hadiah. Artinya apabila kita mengirim hadiah kepada seseorang, kemudian apabila sampai hadiah tersebut orang yang diberi hadiah meninggal dunia, ketika sampai hadiah tersebut orang yang diberi hadiah meninggal dunia, maka hadiah tersebut miliknya ahli waris orang yang diberi hadiah. Kemudian waqala al-Hasan ayyuhuma mata qablu fahiya liwarathatil muhda idza qabadaha ar-rasul. Ayyuhuma mata qablu fahiya liwarathatil muhda lahu idza qabadaha ar-rasul. Hasan al-Basri berkata, siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, maka hadiah tersebut milik, yaitu hadiah tersebut milik orang yang diberi hadiah apabila sudah diambil putusan. Apabila kita sudah mengirimkan atau kita menitipkan seseorang kepada orang, ini sudah sah. Maka apabila meninggal dunia, keduanya meninggal dunia, maka milik ahli warisnya orang yang diberi hadiah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini faham atau tidak ya ikhwah? Bingung atau faham? Sebelum kita lanjutkan,
Intinya khilaf di antara para ulama. Adapun Al-Imam Bukhari lebih cenderung yaitu hadiah apabila sudah dijanjikan maka tetap hadiah. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Adapun yaitu jumhur para ulama mengatakan hadiah itu belum pindah. Hibah itu belum pindah dari pemilik kepada orang yang diberi sampai diterima, sampai al-qabdu. Itu pendapatnya jumhur para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Baca hadisnya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Ibnu al-Munkadir sami'tu Jabir radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law jaa ma'al bahrain aqaituka hakadha thalathan falam naqdam hatta tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأمر أبو بكر مناد فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني حتى لي ثلاثا. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Munkadir. Dia mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, seandainya tiba kepada kita harta dari negeri Bahrain, aku pasti memberikan kepadamu sekian. Beliau mengucapkannya 3 kali, dan harta Bahrain itu belum juga datang hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian setelah harta datang, Abu Bakar memanggil penyeru lalu berkata, siapa yang kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjanji atau mempunyai hutang, hendaklah datang kepada kami. Maka aku datangi dia dan aku berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan aku. Maka Abu Bakar membeliku sebanyak 3 tangkuk ukuran 12 telapak tangan. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibnu Abdullah. Ali ibnu Abdullah yang dikenal dengan Ali ibnul Madini. Ali ibnul Madini, imam besar kaum muslimin. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, mastasghartu ala ahadin illa inda ibnil Madini. Aku tidak merasa kecil di majelis ulama manapun kecuali di majelisnya Ali ibnul Madini. Ali dikatakan oleh para ulama, bahkan dikatakan oleh guru-gurunya, Ali adalah a'lamun nas bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ibnu Mahdi, Amirul Mukminin fil hadis, berkata, Ali a'lamun nas bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Ali adalah ulama yang paling luas ilmu hadisnya, yaitu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali ibnul Madini meninggal dunia pada tahun 234 Hijriah. Qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah ibni Abi Imran Maimun al-Hilali al-Makki, Abu Muhammad, Amirul Mukminin fil hadis. Sufyan ibnu Uyainah meninggal dunia pada tahun 198 Hijriah. Sufyan ibnu Uyainah meninggal dunia pada tahun 198 Hijriah. Pada suatu hari ketika masih kecil,
Sufyan ibnu Uyainah atau ketika masih muda, mimpi giginya rontok. Mimpi giginya rontok. Ini mimpi yang apa? Menakutkan ini. Ini kalau ditanyakan kepada kiai sekarang, kira-kira apa takwilnya ini? Bang Darajat, entek ini, habis giginya rontok, entek sampai siap-siap aja. Tetapi ini ditanyakan kepada Imam Zuhri. Imam Zuhri ketika ditanya oleh Ibnu Uyainah, wahai guru, aku mimpi gigiku habis, gigiku rontok. Maka Imam Zuhri berkata, saqatat asnanuka wa tabqa anta hayyun. Gigimu akan rontok, habis, tapi engkau masih hidup. Gigimu akan habis, tapi engkau masih hidup. Maka Sufyan ini panjang umur. Panjang umur. Itu ketika meninggal dunia usianya 95 tahun. Giginya sudah habis. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Zuhri. Sufyan bin Uyainah haji selama 70 kali. Hajinya 70 kali. Setiap tahun haji. Setiap tahun haji. Setiap melewati tempat melakukan manasik haji, Sufyan berdoa, ya Allah, jangan jadikan ini hajiku yang terakhir. Tahun berikutnya haji lagi, haji lagi. Kemudian di tahun yang terakhir, Sufyan ibnu Uyainah malu. Fastahyaitu min Rabbi. Sufyan tidak meminta haji lagi. Maka di tahun itu juga Sufyan, atau setelah haji itu, Sufyan meninggal dunia. Yaitu meninggal dunia pada tahun 198 Hijriah. Dan Sufyan adalah imam besar kaum muslimin. Qala haddatsana Ibnul Munkadir. Ibnul Munkadir namanya Muhammad Ibnul Munkadir, seorang ulama yang apabila membaca hadis beliau menangis. Idza haddatsa bi haditsin baka. Apabila qara'a, wa idza qara'a ayatan baka. Wa abka man haulah. Apabila membaca hadis beliau menangis, menghayati betul hadis-hadis yang dibacakan, dan menjadikan orang yang hadir di majelisnya pun ikut menangis. Demikian pula apabila membaca Al-Quran, baka. Wa abka man haulahu. Imamun jalil, abid ahlu ibadah, dan beliau adalah ulama yang tangguh ketika berdakwah dan juga ketika menuntut ilmu. Pernah suatu hari Ibnul Munkadir ini dimarahi oleh Jabir Ibnu Abdullah, dimarahi ketika bertanya kepada Jabir, "Shallaita fi thawbin wahidin, tusalli fi thawbin wahidin wa thawbuka mu'allaq." Wahai guru, wahai Jabir, engkau sholat pakai satu baju, pakai sarung saja, sedangkan bajumu engkau gantung. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Lalu Jabir menjawab, "Innama fa'altu hada liyarani ahmaqu misluka." Aku melakukan ini supaya orang yang bodoh seperti kamu melihatnya. Pendidikan yang keras, tegas, melahirkan generasi yang kuat. Maka Ibnul Munkadir dimarahi Jabir seperti itu, tidak tersinggung. Coba sekarang jamaah pengajian dikatakan, "Ustaz, ngaji ini kok terlalu lama ini antara sholat dan apa? Dan pengajian. Ada berapa menit kira-kira? 15 menit." Diprotes, kemudian dimarahi. Lalu kita marah supaya orang-orang yang bodoh seperti Anda ini sabar. Kira-kira ya apa? Ustaz, ya apa ini? Ngaji malah dibodoh-bodoh no.
Ini takon kok malah dibodoh-bodohkan. Saya ini tanya kok malah dibodoh-bodoh. Wis gak ngaji nang ustaz koyo ngono iki. Gugur 1 tumbuh apa? 1000. Ustadznya yang dibilang gugur 1 tumbuh apa? 1000. Subhanallah. Jadi hendaklah kita sabar. Terkadang ada pendidikan yang keras. Demikian Nabi SAW mendidik sahabat-sahabatnya dengan pendidikan yang tegang. Jadi kalau di majelis ilmu para sahabat yang lama-lama ngaji takut, tidak berani bertanya. Tetapi apabila ada orang Badui, maka para sahabat senang kalau ada orang Badui itu. Sehingga orang Badui tanya langsung kepada Rasulullah SAW. Adapun para sahabat takut. Maka lihatlah menjadi sahabat generasi yang terbaik karena dididik oleh Rasulullah SAW. Maka kepada para ikhwah hendaklah semangat, walaupun terlambat dipecut sedikit. Nah, ini apa artinya pecutan ini? Ini pecutan kasih sayang ini. Ini adalah pukulan apa? Kasih sayang. Jadi subhanallah. Apakah kita tidak bersyukur? Kenapa yang ada yang mengatakan ini tegang? Apanya yang tegang? Kita ini apakah tidak bersyukur kepada Allah? Apakah kita tidak bersyukur kepada Allah? Diperhatikan sholat kita, diperhatikan kedisiplinan kita, diperhatikan waktu kita, supaya menjadi kader yang kuat di jalan ilmu, mengamalkan ilmu. Apakah kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan merasa tegang. Jangan merasa apa? Tegang. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian, itu Ibnul Munkadir dan yang lainnya. Contoh-contoh ulama itu banyak sekali. Banyak sekali. Insyaallah nanti pada mutaba'ah akan disebutkan beberapa contoh bagaimana para ulama memukul apa? Santri-santrinya dipukul terlambat. Bukan hanya satu, ada yang dipukul sampai 36 kali. 36 kali. Tapi itu pun tambah minta dipukul lagi. Bukan hanya satu, pukul lagi. Yang penting satu pukulan tambahkan satu apa? Satu hadis. Itu menunjukkan semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Ibnul Munkadir, ulama besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 130 Hijriah. Qala sami'tu Jabiran radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 77 Hijriah. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law jaa malul bahrain, a'taituka kada wa kada thalathan." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, jika datang yaitu harta dari Bahrain, aku akan memberikan kepadamu demikian-demikian. Sekarang pertanyaan, harta Bahrain ini maksudnya apa? Apa maksudnya harta dari Bahrain ini? Jizyah. Maksudnya adalah upeti. Upeti. Kalau bisa dikatakan pajak. Pajak. Kalau datang pajak dari Bahrain, saya akan memberimu seperti ini, 3 cakup emas. Pajak, karena yaitu penduduk Bahrain menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membayar upeti, membayar jizyah. Falam yaqdam hatta tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan harta dari Bahrain belum datang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Fa amara Abu Bakr munadiyan fanada. Kemudian Abu Bakar ketika menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, beliau memerintahkan supaya mengumumkan, man kana lahu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idatun au dainun falyatina. Siapa yang dijanjikan sesuatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
siapa yang memiliki piutang atau barangnya atau uangnya dihutang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia datang kepada kami. Fa'ataituhu, aku pun mendatanginya. Faqultu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa'adani. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji kepadaku, yaitu Jabir datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan aku seperti ini, yaitu memberi 3 cakupan emas. Maka fahasali salasan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan kepada kaum emas 3 cakupan, yaitu dengan 3 takar seperti ini. Ini kira-kira berapa ini? Emas ya, saat ini dicakup, bukan garam ini. Tetapi apa? Emas. Fahasali salasan. Maka Abu Bakar memberikan aku 3 cakupan emas dengan kedua tangannya. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Siapa yang memberi hibah atau memberi hadiah atau menjanjikan sesuatu lalu yang dijanjikan ini belum diberikan, akan tetapi yang menghibahkan ini meninggal dunia, maka hibah tersebut sudah sah menurut apa? Al-Imam Al-Bukhari. Tapi menurut jumhur belum sah. Menurut jumhur para ulama belum sah. Kenapa? Karena salah satunya hadis ini satu yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan hibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sesuatu dan ini belum dikatakan apa? Hibah. Kemudian yang kedua, barang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jizyah, upeti. Maka yang berhak mengelola bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang berhak mengelola adalah waliyul amr, pemimpin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi pemimpin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam hartanya itu tidak boleh diwarisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam hartanya itu tidak boleh diwarisi keluarganya. Jadi mengambil dalil dari hadis ini, yaitu wallahu alam, yaitu lebih tepat, yaitu pendapatnya lebih rajih, pendapatnya jumhur. Kenapa? Karena sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibahkan sesuatu dari hartanya, maka apa yang dihibahkan ini sekiranya beliau meninggal dunia tidak dimiliki ahli warisnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hartanya tidak boleh diwarisi. Demikian pula para nabi dan para rasul, khusus para nabi dan para rasul hartanya tidak boleh apa? Diwarisi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman." Para nabi itu tidak mewariskan emas dan tidak mewariskan perak, tidak mewariskan harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna la nurasu." Harta kami tidak boleh diwarisi. Harta kami yaitu para nabi tidak diwarisi. Wa ma taraknahu fahuwa shadaqah. Yang kami tinggalkan itu sedekah untuk kaum muslimin. Yang kami tinggalkan itu sedekah untuk kaum muslimin. Maka ini yang dibekang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia meninggalkan kebun yang luas di Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kebun yang luas di Khaybar. Maka ahli warisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut seperti Fatimah, Ali dan yang lainnya
menuntut Abbas, menuntut, tetapi Abu Bakar teguh pendiriannya. Nabi SAW berwasiat demikian. Abu Bakar berkata, sungguh keluarga Nabi SAW lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Hanya saja hartanya seorang Nabi itu tidak boleh apa? Diwariskan. Maka demikian. Maka wallahu a'lam. Sekiranya Nabi SAW memberikan hibah dari hartanya, kemudian beliau meninggal dunia, maka tidak kembali kepada ahli waris. Kenapa? Karena hartanya Nabi SAW atau yang dimiliki Nabi SAW tidak boleh diwarisi oleh keluarganya. Kemudian di sini Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan riwayat, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ummu Salamah, yaitu Ummu Kalthum bintu Ummi Salamah. Qalat lamma tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah, qala laha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah, inni qad ahdaitu ila an-Najasyi hullatan wa awaqiya min mithl wala aran an-Najasyiya illa qad mata wala ara hadiyati illa mardunatun alayya fa in ruddat fahiya alayya fahiya laki. Qala wa kana kama qala. Nabi SAW ketika menikahi Ummu Salamah, beliau berkata, aku ini mengirim hadiah. Aku ini mengirim hadiah kepada Najasyi, kain dan juga minyak wangi. Dan aku tidak mengira, kayaknya Najasyi ini telah meninggal dunia. Maka apabila hadiahnya ini ditolak, dikembalikan kepadaku, fa in ruddat alayya fahiya laki. Apabila hadiahku ini dikembalikan, maka hadiah ini tak kasihkan kepadamu. Apabila hadiahku ini dikembalikan, maka yaitu hadiah ini tak kasihkan kepadamu. Wa kana kama qala. Dan Najasyi meninggal dunia, hadiahnya dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikannya kepada Ummu Salamah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada taklif di sini ya ikhwan. Ada yang punya tambahan dari faedah bab ini. Siapa yang memberi hibah kepada orang lain lalu orang tersebut meninggal dunia, wallahu taala alam, apabila hibahnya belum sampai, maka itu miliknya siapa? Ahli waris. Wallahu taala a'lam bisawab. Ada yang punya ta'liq? Abu Mas'ud, Abu Asyid. Tayyib, al-wa'du dain. Hutang itu apa? Janji itu apa? Hutang. Janji itu hutang. Maka di sini jumhur para ulama mengatakan dikembalikan kepada ahli waris. Dianjurkan tetap ahli waris kalau bisa yaitu memberikan. Dianjurkan yaitu memberikan apa yang telah dijanjikan. Karena hadiah belum sampai. Hadiah belum sampai, maka ini miliknya ahlu waris. Maka jumhur para ulama yaitu harta ini dikembalikan kepada ahlu waris. Kemudian dianjurkan tetap memberikannya. Demikian wallahu a'lam. Ada yang lain, Abu Mas'ud? Yang memberi dan juga yang diberi. Iya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini satu, ini fai, ini jizyah. Kemudian yang kedua
yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hartanya tidak boleh apa? Diwarisi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hartanya tidak diwarisi. Ada yang lain silahkan. Ada tambahan ya ikhwah? Naam. Yakbid. Tayyib jayyid. Wakil ini mewakili orang yang diwakili. Apabila yang wakil ini dari yang memberi. Apabila wakil ini dari yang memberi. Kemudian yang memberi hadiah ini meninggal dunia, maka wakilnya kembali. Karena barang ini belum apa? Diterima. Kalau wakilnya ini dari yang diberi hadiah, kemudian yang memberi hadiah meninggal dunia, maka sudah diterima. Karena wakil di sini wakil atau utusan dari orang yang diberi. Jelas ya? Kalau COD ini wakilnya siapa ini? COD ini wakilnya siapa? Wakil bersama. Pemberi atau Tayyib. Jazakallah khair. Faham dah ikhwah? Lanjut ya. Ada yang perlu ditanyakan. Karena banyak. Karena ada orang yang dijanjikan sesuatu. Jadi ada contohnya beberapa ikhwah yang orang tuanya kaya raya, ingin ini, ingin itu. Ternyata keinginannya belum selesai, orang tuanya meninggal dunia. Seperti ingin bikin masjid. Nah, sebagian ada yang di seluruh kecamatan Gresik punya masjid, kecuali satu kecamatan belum. Ini belum dikatakan apa? Hibah, atau belum dikatakan sesuatu. Dikembalikan kepada siapa? Ahli waris. Lebih utama ahli waris kalau bisa, yaitu menyampaikan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Demikian, wallahu alam. Ala kulli hal, masalah fihi khilaf. Permasalahan ini ada khilafnya di antara ulama. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.